beda orang gitu. Beda orang jangan disama-samakan lah. Shalom, selamat berjumpa kembali dalam channel YouTube Simeon Sulistyo. Masih di dalam rubrik Yuk Tanya Alkitab, rubrik yang membahas tentang berbagai macam pertanyaan seputar Alkitab maupun iman Kristen. Nah, Bapak Ibu Saudara, apa yang akan kita bahas kali ini? Kali ini saya mau bahas mengenai Isa dan Yeshua atau Yesus Kristus. Apakah mereka ini pribadi yang sama atau berbeda? Ya. Kita lihat karena banyak kesamaan gitu ya, banyak ada kemiripan dan kesamaan di antara mereka ini ya, sehingga ada yang berpolemik, oh ini beda, ada yang ini sama gitu, ini kesamaannya begitu kan. Kesamaannya yaitu Isa dan Yeshua itu sama-sama dilahirkan dari seorang perawan ya. Lalu selanjutnya nama ibunya mirip gitu ya. Yang Isa itu Maryam, yang Yeshua yang melahirkannya adalah Maria gitu ya, atau bahasa aslinya Miriam gitu. Lalu mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Isa dan Yeshua, kalau kita lihat dalam kitab suci masing-masing itu juga banyak kesamaan gitu ya. Dan sehingga mengenai hal-hal ini banyak orang mengira bahwa Isa dan Yesus atau Yeshua Mesias itu adalah pribadi yang sama. Saya juga dulunya mengira bahwa Isa dan Yesus itu sama gitu. Tapi ternyata berbeda. Ada banyak perbedaan, saya akan tunjukkan, silakan kalau Bapak Ibu Saudara tidak setuju boleh, tapi dicermati terlebih dahulu ya. Mari kita bersama-sama. Yang pertama, Yeshua itu tidak pernah bernama Isa, Saudara. Dalam Alkitab bahasa Arab, nama Yeshua itu bukan Isa, tetapi Yashua. Ya, kita lihat saja di dalam kitab Matius pasal yang ke-1 ayat yang ke-1. Ya, di sana tentang silsilah Yesus Kristus atau Yeshua Mesias. Ini saya tunjukkan. Ini adalah Alkitab bahasa Arab. Ya, Matius 1 ayat 1. Dan ini saya coba translatekan dari ke Google ya, karena saya nggak bisa bahasa Arab, nggak bisa baca tulisan Arab, maka saya translatekan. Dan inilah bunyinya. Inilah catatan keluarga Yesus Kristus. Yesus berasal dari garis keturunan Daud dan Daud dari garis keturunan Abraham. Nah, ini yang saya lingkari ini adalah huruf Arabnya Yashua atau yang kita kenal Yeshua Mesias, atau orang-orang selama ini mengenalnya dengan sebutan Yesus gitu ya. Ini tulisannya, saudara cermati tulisannya. Nah, sedangkan huruf Arabnya Isa itu seperti ini, saudara. Lah, ini loh, ini saya tunjukkan, ini yang saya lingkari, ini bunyinya Isa, saudara ya. Jadi antara ini dengan ini itu sudah berbeda. Hurufnya beda, bunyinya juga beda. Sudah jelas bahwa nama Yeshua di dalam Alkitab bahasa Arab tidak pernah bernama Isa, tetapi Yashua. Ya. Nah, kenapa di Indonesia ada Alkitab terjemahan lama itu menuliskan Isa Al-Masih gitu. Dan bahkan ada sebuah merek gereja bernama Isa Al-Masih gitu kan. Nah, menurut saya ini karena kesalahpahaman atau mereka mengira sama gitu dengan berbagai macam persamaan-persamaan yang tadi saya sudah sebutkan di atas yang awal tadi. Sehingga dipikir, wah ini sama nih gitu kan, seorang pribadi yang sama. Tapi ternyata kalau kita lebih detail lagi melihat, ternyata mereka totally different, berbeda, orang yang berbeda. Buktinya apa? Yang pertama ya, kita pelan-pelan ya.
Yang pertama, kalau Isa di dalam Al-Quran itu hanyalah ciptaan gitu, sama seperti Adam. Ya, kalau kita lihat di dalam Quran surah ketiga ayat yang ke-59 ini saya screenshotkan dari Kemenak ya. Jadi saudara bisa lihat sendiri, bisa cek sendiri sumbernya dari online ini ya. Surah 3 Ali Imran ayat yang ke-59. Di sini katakan, sesungguhnya perumpamaan penciptaan Isa bagi Allah adalah seperti penciptaan Adam. Dia menciptakannya dari tanah, kemudian berfirman kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Jadi saudara, jelas di Al-Quran mengatakan bahwa Isa itu adalah ciptaan. Sedangkan kalau kita lihat di dalam Alkitab, Yeshua atau Yesus Kristus itu bukan ciptaan. Yeshua itu adalah Tuhan di dalam rupa seperti manusia. Kita lihat di dalam Yohanes atau Yohanan 1 ayat yang ke-1 dikatakan, pada awalnya ada firman, dan firman itu ada bersama Elohim, dan firman itu adalah Elohim. Perhatikan, firman itu adalah Elohim. Lalu kita lompat ayat yang ke-14. Di sini dikatakan, dan firman itu sudah menjadi daging dan berdiam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan sebagai yang tunggal dari Bapa, penuh anugerah dan kebenaran. Jadi jelas ini bahwa Yeshua itu adalah Elohim itu sendiri yang dalam rupa manusia, dalam rupa daging. Daging apa? Manusia. Maksudnya dalam rupa manusia ini gitu loh saudara. Ya, jelas ini perbedaan ini sudah beda gitu kan. Tetapi masih ada yang membantah juga, ya silakan gitu, silakan saja. Lalu yang kedua, Isa menurut Quran surah yang ke-5 ayat yang ke-46, kami meneruskan jejak mereka para nabi Bani Israel dan mengutus Isa putra Maryam yang membenarkan apa yang kitab suci yang sebelumnya, yaitu Taurat. Kami menurunkan Injil kepadanya yang di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya, yang membenarkan kitab suci yang sebelumnya, yaitu Taurat, dan menjadi petunjuk serta pengajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, dari sini kita tahu bahwa Isa ini diturunkan sebuah kitab yaitu Injil gitu. Tetapi Yeshua itu tidak pernah menulis Injil. Yeshua tidak pernah membuat kitab suci, ya. Dia datang tidak untuk menulis kitab baru, tetapi dia datang untuk menggenapi Torah. Kita lihat ayatnya di dalam Matius pasalnya yang ke-5 ayatnya yang ke-17. Di sini katakan, janganlah mengira bahwa aku datang untuk membatalkan Torah atau kitab para nabi. Aku datang tidak untuk membatalkan, melainkan untuk menggenapinya. Jadi jelas ini maksud kedatangan Yeshua. Lalu kalau Isa di dalam Al-Quran itu diperkuat dengan Rohul Kudus atau Jibril katanya ya. Kita lihat ayatnya di dalam Quran surah 2 ayat 87. Quran surah 2 ayat 87 katakan, sungguh kami benar-benar telah menganugerahkan kitab Taurat kepada Musa, dan kami menyusulkan setelahnya rasul-rasul. Kami juga telah menganugerahkan kepada Isa putra Maryam bukti-bukti kebenaran, serta kami perkuat dia dengan Ruhul Kudus atau Jibril di sini di dalam kurung ya. Mengapa setiap kali rasul datang kepadamu membawa sesuatu pelajaran yang tidak kamu inginkan, kamu menyombongkan diri, lalu sebagiannya kamu dustakan dan sebagian yang lain kamu bunuh? Oke, dari sini kita tahu Isa diperkuat dengan Rohul Kudus atau Jibril. Sedangkan Yeshua ini sudah kuat dan berkuasa gitu, karena dia adalah Tuhan sendiri ya, atau dia adalah Elohim itu sendiri, sehingga nggak perlu diperkuat oleh Rohul Kudus atau Jibril atau malaikat atau yang lain gitu. Di dalam Yohanan atau Yohanes tadi, Yohanes 1 ayat 1 sudah jelas sekali bahwa dikatakan, pada awalnya ada firman, dan firman itu ada bersama Elohim, dan firman itu adalah Elohim. Dan di ayat yang ke-14 dikatakan,
Dan firman itu sudah menjadi daging dan berdiam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan sebagai yang tunggal dari Bapa, penuh anugerah dan kebenaran. Jadi jelas dia adalah Elohim sendiri. Jadi nggak perlu diperkuat dengan sesuatu yang lain, ya. Lalu yang selanjutnya, yang keempat, buktinya yang keempat yaitu Isa itu lahirnya di bawah pohon kurma. Ya, Isa lahir di bawah pohon kurma. Di dalam Quran surah 19 ayat 23. Quran 19 ayat 23 dikatakan, rasa sakit akan melahirkan memaksanya bersandar pada pangkal pohon kurma. Dia, Maryam, berkata, oh, seandainya aku mati sebelum ini dan menjadi seorang yang tidak diperhatikan dan dilupakan selama-lamanya. Jadi dari kitab ini kita tahu Isa itu dilahirkan di bawah pohon kurma gitu. Sedangkan Yeshua tidak lahir di bawah pohon kurma, tetapi Yeshua lahir di Bethlehem. Kita lihat di dalam Matius 2 ayat yang ke-1. Matius atau Matius 2 ayat yang ke-1 dikatakan, dan sesudah Yeshua dilahirkan di Bethlehem, Yudea, pada masa pemerintahan Raja Herodes, lihatlah orang-orang Majus dari timur datang ke Yerusalem. Lalu ada ayat lagi mengatakan di dalam Lukas pasal yang kedua ayat yang keempat sampai yang ketujuh, saya bacakan. Dan Yusuf pun naik dari Galilea, dari kota Nazaret ke Yudea, ke kota Daud yang disebut Bethlehem, karena dia berasal dari keluarga dan garis keturunan Daud, untuk mendaftarkan diri bersama Maria, wanita yang telah dipertunangkan dengannya, yang sedang mengandung. Dan terjadilah ketika mereka berada di sana, waktu untuk ia bersalin telah digenapi, dan dia melahirkan anaknya laki-laki yang sulung, dan dia membungkusnya dengan lampin dan membaringkannya di dalam palungan, sebab tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Jadi jelas tempat lahirnya pun berbeda gitu loh. Lalu ketika hamil, ibunya Isa yaitu Maryam ini, Maryam saat hamil Isa ini mengasingkan diri ke tempat yang jauh, saudara. Kita lihat di dalam Quran surah 19 ayatnya yang ke-22. Di sana dikatakan, maka dia, Maryam, mengandungnya, lalu mengasingkan diri bersamanya ke tempat yang jauh. Nah, sedangkan Maria ketika hamil Yeshua, Maria tetap di Nazaret gitu, tidak mengasingkan diri. Jadi ini kisah sudah beda gitu. Di dalam Lukas 2 ayat 4 sampai 5 tadi kita baca. Lukas 2 ayat 4 sampai 5 ya. Kita tahu bahwa Maria tetap di Nazaret. Perhatikan ini. Dan Yusuf pun naik dari Galilea, dari kota Nazaret ke Yudea, ke kota Daud yang disebut Bethlehem, karena dia berasal dari keluarga dan garis keturunan Daud, untuk mendaftarkan diri bersama Maria, wanita yang telah dipertunangkan dengannya, yang sedang mengandung. Ya, jadi Maria sama Yusuf itu dari Nazaret ke Bethlehem bareng-bareng ketika Maria sedang mengandung. Jadi Maria tidak pernah mengasingkan diri ketika hamil Yeshua. Beda ya, ini sudah jelas beda gitu. Lalu kita lihat, oke, ini bisa ada sebuah perdebatan ya, macam-macam. Oke, saya akan tunjukkan bukti lain bahwa ibu Isa dan ibunya Yeshua itu adalah dua orang yang berbeda. Oke? Dua orang yang berbeda. Nama boleh mirip, orang terus memperdebatkan, mengatakan, oh iya itu sama ya, kan yang satu Maryam lah mirip, terus jadikan dianggap sama. Oke, itu masih bisa diperdebatkan. Sekarang saya akan tunjukkan bahwa ini dua orang yang berbeda. Kita lihat. Ibunya Isa atau Maryam itu keponakannya Zakaria ternyata. Dari mana saya tahu? Kita lihat di dalam catatan kaki dari Kemenak yang di dalam Quran surah 3 ayat 35. Ingatlah ketika istri Amran berkata, wahai Tuhanku, sesungguhnya aku menasarkan kepadamu apa yang ada di dalam kandunganku murni untukmu, berkhidmat di Baitul Maqdis. Maka terimalah nazar itu dariku, sesungguhnya engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Perhatikan ini, ada catatan kaki di sini ya, yang menjelaskan tentang istri Imran ini. Di sini katakan, perhatikan, istri Imran yang merupakan ibunda Maryam adalah Hana binti Fakut.
Nabi Zakaria AS alaihi salam menikahi saudari perempuan Hana, sehingga Maryam adalah apa? Keponakannya. Keponakannya siapa? Keponakannya Zakaria. Ya. Jadi istri Amran yaitu ibunya Maryam, namanya Hana nih. Lalu Nabi Zakaria ini menikahi saudara perempuan Hana, jadi menikahi adiknya atau kakaknya si Hana gitu. Sehingga Maryam ini adalah keponakannya Zakaria. Paham nggak saudara sampai sini? Ya. Jadi ini ada Zakaria. Ini ada Imran, ya. Lalu menikah sama si Hana. Lahirlah Maryam. Lalu saudaranya Hana ini, ibunya Maryam, itu menikah sama Zakaria. Jadi ya, Maryam ini adalah keponakannya Zakaria. Oke? Lalu kalau di Alkitab bagaimana? Di Alkitab itu justru mengatakan ibunya Yeshua atau Maria ini itu selevel sama Zakaria gitu. Bukan ponakannya, tetapi sepupunya. Sepupu in-law. Ya, sepupu dari saudaranya. Dari suami dari saudara sepupunya gitu loh. Ya kita anggap sepupu gitu kan, karena jadi satu. Nah begini, Maria itu saudara sepupu Elizabeth gitu loh. Kita lihat di dalam Lukas pasal 1 ayat 36. Dan lihatlah Elizabeth, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada masa tuanya. Dan inilah bulan ke-6 bagi dia yang disebut mandul. Sanakmu itu. Saya lihat di dalam bahasa Inggris apa? Di dalam bahasa Inggris itu dikatakan cousin, sepupu gitu loh. Maria ya, ini Maria sepupuan sama Elizabeth. Dan Elizabeth itu ternyata istrinya Zakaria. Paham sampai sini? Jadi dari mana saya tahu? Sebentar, kita lihat dulu di dalam Lukas 1 ayat 13. Namun malaikat itu berkata kepadanya, jangan takut, hai Zakaria, sebab permohonanmu sudah didengarkan. Dan istrimu, siapa namanya? Elizabeth. Perhatikan, dan istrimu Elizabeth akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan engkau akan menyebut namanya Yohanes. Jadi sudah beda saudara. Yang satu itu sepupunya Zakaria, yang satu ponakannya gitu loh. Sudah beda ibu gitu. Abang statusnya sudah lain. Masih mau mempertentangkan lagi, silahkan saja. Lagi, saya tunjukkan lagi ya. Ibunya Isa yaitu Maryam itu saudaranya Harun, saudara. Saudaranya Harun. Ya, kita lihat di dalam Quran surah 19 ayat 28. Wahai saudara perempuan Harun, dalam kurung Maryam, ayahmu bukan seorang yang berperangai buruk, dan ibumu bukan seorang perempuan pezina. Jadi itu sudah beda ya. Ini kalau di Isa ini ibunya Isa yaitu Maryam itu saudaranya Harun, tetapi kalau Maria ibunya Yeshua itu hidup jauh dari zamannya Harun gitu. Ibunya Maria, ibunya Yeshua maksudnya, ibunya Yeshua yaitu Maria, itu hidup jauh dari zaman Harun. Lebih dari 1000 tahun gitu. Harun itu siapa? Harun itu zamannya Musa itu loh. Ya. Nah, kalau dikatakan bukan Harunnya Musa, ada yang mengatakan, oh itu bukan Harunnya Musa, yang itu saudaranya Maryam itu, gitu kan, bukan Harunnya Musa. Ya, tunjukkan saja dong buktinya bahwa Harun ini siapa yang dimaksudkan gitu. Kalau bukan Harunnya Musa, jadi jangan cuman menyangkal saja. Oh bukan Harunnya Musa. Lah terus jelaskan dong, jangan cuma nyangkal saja, ya kan? Tapi tunjukkan buktinya. Karena sejauh pemahaman saya, nama Harun yang disebutkan dalam Al-Quran semuanya ini mengacu pada zaman Musa. Jadi kalau dikatakan bukan Harun zaman Musa, maka Harun yang mana lagi gitu? Karena yang diceritakan di Al-Quran Harun hanya Harun yang hidup dalam zaman Musa gitu loh. Jadi ini sudah berbeda gitu loh saudara. Ibunya itu sudah lain ya, jangan disama-samakan. Lagi nih, kalau Isa, kakeknya Isa ini dari garis keturunan ibunya yaitu Maryam, itu kakeknya Isa bernama Imran.
Ya, kakeknya bernama Imran. Kita tadi bisa baca di dalam Quran surah 3 ayat 35 dan 36. 3 ayat 35 ya. Ini, ingatlah ketika istri Imran berkata, wahai Tuhanku, sesungguhnya aku menasarkan kepadamu apa yang ada di dalam kandunganku, murni untukmu berhikmat di Baitul Maqdis, maka terimalah nasar itu dariku. Sesungguhnya engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Lalu di ayat yang 36, ketika melahirkannya dia berkata, wahai Tuhanku, aku telah melahirkan anak perempuan, padahal Allah lebih tahu apa yang dia atau istri Imran lahirkan. Laki-laki tidak sama dengan perempuan. Aku memberinya nama Maryam serta memohon perlindunganmu untuknya dan anak cucunya dari setan yang terkutuk. Jadi saudara, papahnya Maryam itu namanya Imran, jelas ya. Sedangkan Maria, papahnya Maria itu bernama Eli. Jadi kakeknya Yesua dari garis ibu, kalau kita lihat dari sisi kelahiran ya, itu bernama Eli. Dari mana kita tahu? Kita lihat di dalam Lukas pasal yang ketiga ayat yang ke-23. Dan Yesua sendiri berumur kira-kira 30 tahun ketika mulai kehadirannya. Dia dianggap sebagai anak Yusuf, anak Eli. Loh, kenapa kok Yusuf bukan Maria yang disebutkan? Saya sudah pernah jelaskan ini di dalam video saya yang lain. Kenapa silsilah Yesua di Matius dan Lukas itu berbeda? Ya, di sana menurut tradisi Yahudi, kalau menulis seseorang yang sudah menikah itu yang ditulis adalah suaminya. Oke, sampai sini jelas ya. Intinya seperti itu. Jadi disebutkan ditulisnya anak Yusuf gitu. Ya, tapi orang-orang udah tahu bahwa ini maksudnya Maria gitu kan, secara biologis gitu kan. Lalu anak Eli, nah, kita tahu bahwa silsilah di dalam Lukas itu adalah dari garis keturunan Maria. Sehingga kalau di sini dikatakan dianggap sebagai anak Yusuf, maksudnya anak Maria. Lalu anak Eli, berarti papahnya si Maria yaitu Eli. Sudah jelas, yang satu Eli, yang satu Imran, beda saudara. Nah, saya pernah mendengar ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud bahwa Maryam binti Imran atau Maryam anak Imran itu kayak istilah Yesua anak Daud gitu loh. Nah, sejauh yang saya tahu, mohon maaf kalau salah ya, silahkan dikoreksi kalau salah ini. Yang saya tahu itu selalu kalau dikatakan anak siapa yang di dalam Al-Quran ya, konteks dalam Al-Quran itu kalau dikatakan anak siapa itu maksudnya anak langsung gitu, enggak yang jauh seperti Yesua anak Daud, itu tidak seperti itu. Isa putra Maryam yaitu sudah langsung, sudah jelas anaknya langsung, secara langsung gitu loh. Enggak, bukan artinya anak yang bisa model kayak istilah Yesua anak Daud, enggak, tapi bermakna langsung. Mohon maaf kalau salah. Kalau salah silakan dikoreksi, tidak apa-apa ya. Ini yang saya tahu, penyelidikan saya. Di dalam Al-Quran kalau ngomongin putra siapa atau bin siapa atau binti siapa, itu selalu langsung, keturunan langsung, nggak ada jarak gitu loh. Jadi sudah beda. Ibunya ternyata orang yang berbeda gitu loh. Yang satu anaknya Imran, yang satu anaknya Eli. Sudah jelas beda orang gitu. Beda orang jangan disama-samakan lah. Ya, mentang-mentang banyak yang mirip-mirip jangan disamakan. Ya, banyak yang mirip bisa saja gitu kehidupannya, tapi kalau kita lihat silsilahnya, anaknya siapa, cucunya siapa, sudah beda. Ya, sudah beda orang kok. Oke. Lalu selanjutnya, perbedaan selanjutnya, Isa membuat burung dari tanah. Di dalam Quran surah 5 ayat 110, di sini dikatakan, ingatlah ketika Allah berfirman, wahai Isa putra Maryam, ingatlah nikmatku kepadamu dan kepada ibumu sewaktu aku menguatkanmu dengan Rohul Kudus. Engkau dapat berbicara dengan manusia pada waktu masih dalam buayan dan setelah dewasa. Ingatlah ketika aku mengajarkan menulis kepadamu juga hikmah Taurat dan Injil. Ingatlah ketika engkau membentuk dari tanah sesuatu seperti bentuk burung dengan seizinku, kemudian engkau meniupnya, lalu menjadi seekor burung yang sebenarnya dengan seizinku. Ingatlah ketika engkau menyembuhkan orang yang buta sejak lahir dan orang yang berpenyakit kusta dengan seizinku. Ingatlah ketika engkau mengeluarkan orang mati dari kubur menjadi hidup dengan seizinku.
Ingatlah ketika aku menghalangi Bani Israel dari keinginan mereka membunuhmu pada waktu engkau mengemukakan kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata. Lalu orang-orang kafir di antara mereka berkata, ini tidak lain hanyalah sihir yang nyata. Jelas ya, jadi Isa pernah membuat burung dari tanah, terus akhirnya jadi burung beneran gitu. Sedangkan Yeshua tidak pernah membuat burung dari tanah gitu. Nah, mungkin yang kalau mau disama-samakan, dimirip-miripkan ya, yang berkaitan dengan tanah, Yeshua pernah melakukan sesuatu dengan menggunakan media tanah, yaitu apa? Yeshua mencelikan mata orang yang buta dengan menggunakan tanah dan ludahnya. Di dalam Yohanes pasalnya yang ke-9, ayatnya yang ke-6. Di sini dikatakan, sementara mengatakan hal-hal itu, dia meludah ke tanah dan membuat lempung dengan ludah itu dan mengoleskan lempung itu pada kedua mata orang buta itu. Oke? Pekerjaannya ada yang berbeda, saudara. Oke? Lalu selanjutnya, Isa ini menubuatkan Muhammad. Quran surah 61 ayatnya yang ke-6. Ingatlah ketika Isa putra Maryam berkata, wahai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu untuk membenarkan kitab yang turun sebelumku, yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira tentang seorang utusan Allah yang akan datang setelahku, yang namanya Ahmad atau Nabi Muhammad. Akan tetapi ketika utusan itu datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka berkata, ini adalah sihir yang nyata. Nah, sedangkan Yeshua itu tidak menjanjikan atau tidak menubuatkan akan datangnya Muhammad, tidak pernah. Tetapi Yeshua menjanjikan Roh Kudus yang akan datang. Di dalam Yohanes pasal yang ke-14, Yohanes pasal 14 ayatnya yang ke-16 sampai 17 dan ayat yang ke-26. Kita lihat ya. Yohanes 14 ayat 16 sampai 17. Dan aku akan meminta kepada Bapa, dan dia akan mengaruniakan kepadamu penghibur yang lain, supaya dia tinggal bersama kamu selamanya, yaitu Roh kebenaran. Perhatikan, Roh kebenaran, bukan manusia. Oke? Yang dunia tidak dapat menerimanya, karena dunia tidak melihat dia, juga tidak mengenalnya. Namun kamu mengenalnya, karena dia tinggal bersama kamu dan akan berada di dalam kamu. Lalu kita lompat ayat yang ke-26. Namun penghibur, yakni Roh Kudus, yang akan Bapa utus dalam namaku, dia akan mengajar kamu segala sesuatu dan akan mengingatkan kamu segala sesuatu yang telah kukatakan kepadamu. Jadi Yeshua menubuatkan datangnya Roh Kudus, bukan Nabi Muhammad. Beda ya, Nabi Muhammad kan manusia. Sedangkan Yesus sudah jelas ditulis itu adalah menubuatkan Roh Kudus. Manusia dengan roh itu beda. Ya, jadi jangan disamakan. Lalu selanjutnya, di dalam Al-Quran, Isa ini tidak disalib. Di dalam Quran surah 4, ayatnya yang ke-157. Kami menghukum pula mereka karena ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam, Rasul Allah. Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Tetapi yang mereka bunuh adalah orang yang menurut mereka menyerupai Isa. Sesungguhnya mereka yang berselisih pendapat tentangnya, pembunuhan Isa, selalu dalam keraguan-raguan terhadapnya. Mereka benar-benar tidak mengetahui siapa sebenarnya yang dibunuh itu, kecuali mengikuti persangkaan belaka. Jadi mereka tidak yakin telah membunuhnya. Lalu 158 dikatakan, akan tetapi Allah telah mengangkatnya, Isa, ke hadiratnya. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Jadi jelas Isa tidak disalib. Sedangkan di dalam Alkitab Yeshua itu jelas-jelas disalib gitu. Yeshua disalib, ada banyak ayatnya. Saya nggak akan bacakan semua, teman saya akan bacakan satu. Saudara bisa lihat ya, saya catatkan saja di sini. Di dalam Matius 27 ayat 38, ayat 44, pasal 28 ayat 5, Markus 15 ayat 32, pasal 16 ayat 6, Lukas 23 ayat 33, Yohanes 19 ayat 20, ayat 32 dan ayat 41. Di keempat Injil ini sudah mencatat dengan jelas bahwa Yeshua disalib. Saya bacakan saja satu saja ayat dari Matius 27
ayat 38. Pada waktu itu, dua orang penyamun disalibkan bersama dia, seorang di sebelah kanan dan seorang di sebelah kiri. Jadi jelas, Yesua disalibkan. Ayat yang keempat, dia telah mempercayakan diri kepada Elohim, dan para penyamun yang disalibkan bersamanya, sama juga mereka mencela dia. Jadi jelas yang disalib ini adalah Yesua, bukan yang lain. Lalu yang terakhir, perbedaan yang lain, yaitu Isa akan datang dengan tujuan membunuh babi-babi gitu, dan mematahkan salib dan menghapus jizyah. Dari mana saya tahu? Saya baca dari hadis Sahih Muslim 155a. Hadis Sahih Muslim 155a. Di sini dikatakan, by him in whose hand is my life, the son of Mary will soon descend among you as a just judge. He will break crosses. Dia akan mematahkan salib-salib. Kill swine, membunuh babi, and abolish jizyah, dan menghapuskan jizyah. And the wealth will pour forth to such an extent that no one will accept it. So, jadi jelas di sini tujuannya Nabi Isa nanti akan datang lagi di hari kiamat itu, katanya akan mematahkan salib, membunuh babi, dan menghapus jizyah. Sedangkan Yesua tujuan datang lagi ke dalam dunia ini pada akhir zaman apa? Yesua akan datang kembali sebagai raja dan mengangkat orang-orang pilihannya. Nanti Yesus akan datang kembali. Untuk apa tujuannya? Untuk mengangkat orang-orang pilihannya. Kita lihat di dalam Matius 24 ayatnya yang ke-30 sampai 31. Dan pada waktu itu tanda Anak Manusia akan tampak di langit, dan kemudian semua suku-suku di bumi akan meratap, dan mereka akan melihat Anak Manusia ketika datang di atas awan di langit dengan kuasa dan kemuliaan yang besar. Dan dia akan mengutus para malaikatnya dengan bunyi sangkakala yang membahana, dan mereka akan, perhatikan, mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru mata angin, dari ujung langit sampai ke ujungnya. Jadi jelas di sini saudara, beda tujuannya juga. Jadi sudah sangat jelas banyak perbedaan, meskipun ada kesamaan dan kemiripan. Kesamaannya apa? Mujizatnya menyembuhkan orang, ya kan, membangkitkan orang mati itu sama. Tapi miripnya apa? Dilahirkan dengan ibu yang namanya mirip gitu, yang satu Maryam, satu Maria, ya. Ada kesamaan dan kemiripan, tetapi kalau kita lihat itu bisa saja orang yang berbeda. Dan kalau kita lihat secara silsilah itu sudah jelas beda. Ya, sudah jelas beda. Ibunya saja sudah beda. Bagaimana itu seorang pribadi yang sama gitu loh. Jadi demikian, mudah-mudahan jelas semuanya, clear, tidak ada lagi anggapan bahwa Isa dan Yesus atau Yeshua Hamasya itu adalah pribadi yang sama. Karena tadi sudah saya tunjukkan perbedaannya sangat jelas sekali bahwa mereka berbeda. Oke, itu saja. Silakan kalau mau kasih komentar, silakan komentar yang sopan, dan jangan lupa like, subscribe, dan share video ini supaya yang lain juga mengetahui hal ini. Dan jangan lupa bunyikan loncengnya supaya ada video baru dari saya, saudara bisa mendapatkan notifikasi. Oke, sampai jumpa di dalam video saya berikutnya. Bapak Yahweh di dalam nama Yeshua Hamasya memberkati kita. Shalom.